Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taib, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah berada pada pertemuan yang ke-38 dari kitab ini. Naam, setelah selesai kita membahas syurutus salah, syarat-syarat salat. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan tempat-tempat yang seseorang boleh salat di tempat tersebut dan penjelasan tentang tempat-tempat yang tidak sah salat di tempat tersebut. Ini cabang pembahasan, ya. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa tasihhu salatu fi kulli mawdi'in, dan salat itu tasihhu, sah, boleh dilakukan fi kulli mawdi'in, di setiap tempat mana saja. Jadi salat itu dimanapun kita berada, di tempat manapun, maka kita tetap wajib melaksanakan salat. Dan ini dalilnya telah lewat, ya, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dan sungguh telah dijadikan untukku, kata Nabi, al-ardu, bumi ini seluruhnya dijadikan untuk Nabi dan para umatnya, dijadikan sebagai masjid. Masjid maudhi'us sujud, yakni tempat bersujud, tempat salat, maksudnya itu masjid, ya, bukan masjid yang seperti kita pahami ini masjid bangunan, bukan cuma itu saja. Bumi ini seluruhnya dijadikan masjid untuk Nabi dan seluruh umatnya, dijadikan sebagai tempat salat. Boleh dia salat di tempat manapun di atas permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa asalnya salat itu sah dilakukan dimanapun, iya kan? Dimanapun kita berada, asalnya boleh salat di tempat tersebut, illa, kecuali. Nah, di sini akan dijelaskan kecuali. Kita akan menjelaskan di sini al-amakin allati la tasihhu salatu fiha, tempat-tempat yang tidak sah salat di tempat tersebut. Tempat yang pertama adalah fi mahalli najisin, di tempat yang ada najisnya, di tempat yang bernajis. Ya, kalau di tempat itu kita tahu banyak najis, ya maka tidak boleh salat di situ. Nah, itu yang diperkecualikan yang pertama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ini dalilnya, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Dan kami pun telah mengadakan perjanjian
perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar supaya beliau berdua mensucikan rumahku, kata Allah, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang yang salat ruku dan sujud. Nah, di sini perintah untuk mensucikan, membersihkan, menunjukkan bahwa seorang yang mau beribadah tidak boleh di tempat yang bernajis. Dalil yang kedua adalah hadis yang masyhur, hadis Anas bin Malik riwayat Muslim tentang kisah A'rabi yang kencing di masjid. Iya. Kemudian ditegur oleh para sahabat. Kemudian Nabi melarang para sahabat, Nabi SAW perintahkan untuk membiarkan A'rabi tersebut yang kencing. Maka ketika dia selesai dari kencingnya, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mengambil air, kemudian menyiram bekas kencing tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan di dalam hadis riwayat Muslim yang lain dijelaskan Nabi SAW memanggil Arabi tersebut, memanggil Arab Badui tersebut. Kemudian Nabi berkata, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, tidak pantas sesuatu dari kencing seperti ini, walal qadar, dan tidak boleh orang membuat kekotoran dalam masjid. Innama hiya li dzikrillah, masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah, wassalah, dibangun untuk salat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, ini dalil jelas bahwa salat asalnya boleh di mana saja kecuali di tempat yang bernajis. Maka Allah Ta'ala perintahkan membersihkan rumahnya dari najis, dari kotoran. Demikian pula Nabi SAW melakukannya, membersihkan masjid dengan menyiramnya dengan air. Tempat yang kedua yang tidak boleh seorang salat di situ, bahkan kita katakan tidak sah kalau di dalam kalimat beliau ya. Kalau di kalimat Asy-Syaikh As-Sa'di bahasanya, lihat, tasihhus shalah, sah salat di semua tempat kecuali. Ketika beliau katakan kecuali, berarti salat di tempat itu tidak sah, karena kalimatnya tasihhus shalah sebelumnya. Jadi tidak sah salat di tempat yang seperti ini. Ya, tempat yang pertama sudah kita jelaskan. Tempat yang kedua adalah au magsubin, di tempat yang dicuri. Apakah itu adalah tanah, dia salat di atas tanah, dia salat di atas rumah. Yang jelas dia salat di tempat yang status tempat yang dia pakai salat itu adalah sesuatu yang dicuri atau istila, atau tempat itu dia kuasai di atas harta orang lain secara zalim. Iya, dikuasai harta orang lain secara zalim, secara paksa, tanpa hak. Dia mendudukinya tanpa hak. Itu semua makna maksub, atau dicuri, dirampas, sama saja. Dan masalah ini sudah kita jelaskan, ya kan? Ada apa? Khilaf tentang salat di tanah, di atas tanah yang dicuri, di atas rumah yang dicuri, bahkan menggunakan pakaian yang dicuri, ya kan? Ini sudah kita bahas. Salatnya sah atau tidak? Sudah lewat, sah atau tidak? Iya. Ada khilaf. Kalau pendapat As-Sa'di, dan ini pendapat sebagian para ulama, dia katakan tidak sah. Dan ada pendapat yang kedua, ia mengatakan bahwa salatnya sah, tapi dia berdosa. Dan ini pendapat yang kedua lebih tepat. Iya. Dan kita sudah punya kaidah. Alasannya kenapa kita katakan salatnya tetap sah, karena larangan sebenarnya ini tidaklah kembali kepada dzatus shalah wala syurutuha. Larangannya ini tidak kembali kepada salat itu sendiri,
dan larangannya juga tidak kembali kepada syaratnya. Tapi larangan ini fi kharijis shalah, berlaku umum. Berlaku apa? Umum. Iya. Maknanya berlaku umum, yakni larangan menggunakan tanah yang dicuri, ya, rumah yang dicuri, bukan hanya dilarang salat di situ. Iya kan? Larangannya mencakup umum, bukan cuma salat yang dilarang. Orang makan di atas rumah yang dicuri, sama tak? Tidak salat, tapi dia makan-makan di atas rumah yang dia curi, di atas tanah yang dia kuasai secara paksa, secara zalim. Dia baring-baring di atasnya, dia duduk-duduk di atasnya, dia melakukan amalan-amalan di atasnya. Ini hukumnya haram. Jadi larangannya bukan berlaku hanya salat. Ya beda ya kalau ada hadis. Misalnya seandainya ada hadis yang mengatakan la salata alal magsubi, tidak ada salat di atas tanah atau di atas rumah yang dicuri. Kalau seandainya ada hadis seperti itu, berarti salat di atasnya apa? Ya tidak sah, karena memang hadisnya langsung melarang ke arah salat. Tapi kalau enggak ada dalil umum, enggak ada dalil khusus untuk melarang, kita katakan asalnya salatnya sah tapi dia berdosa. Yang ketiga, au fi maqbaratin. Tempat yang ketiga yang tidak sah salat di situ adalah kuburan. Maqbarah adalah tempat dikuburkannya orang yang telah meninggal. Walaupun yang dikuburkan itu cuma satu orang saja, tetap enggak boleh salat di atasnya. Maka tidak sah salat di atasnya atau salat menghadapnya. Ini berdasarkan hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Iya. Taib. Ini hadis sering kita dengarkan ya. Nabi melarang menjadikan rumah seperti apa? Kuburan. Jadi Nabi suruh kita salat di rumah. Kenapa? Jangan kalian jadikan rumah kalian sama seperti kuburan. Maksudnya tidak pernah dia salat di dalamnya, tidak pernah dia berzikir di dalamnya, tidak pernah dia salat sunnah di dalamnya, tidak pernah dia baca Quran di dalamnya, tidak pernah dia beribadah di dalam rumahnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat bukan tempat salat, bukan tempat baca Quran, bukan tempat berzikir, bukan tempat beribadah. Jangan kamu jadikan rumahmu sama seperti kuburan. Begitu maknanya. Dipahami ya? Nah, makanya kata Nabi di akhir hadis itu, di akhir hadis ini ya, lafadznya la tattakhidhu buyutakum maqabir, kata Nabi. Dalam lafadz yang lain ya, la tattakhidhu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan pergi dan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Baik. Yang di dalamnya dibacakan surah apa? Surah Al-Baqarah. Baik. Menunjukkan bahwa kita disuruh baca Quran. Ini dalil menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat salat, bukan tempat ibadah. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Mirsad Al-Ghunawi, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini menunjukkan bahwa duduk di atas kuburan hukumnya haram, sebagaimana salat menghadap kuburan juga hukumnya haram. Jelas? Ya, duduk di atas kuburan itu dosanya keras ancamannya ya. Seandainya seorang yang duduk di atas kuburan, ya, kulitnya terbakar, pakaiannya terbakar sampai membakar kulit dan dagingnya, itu masih lebih baik kata Nabi daripada dia duduk di atas kuburan.
Maka duduk di atas kuburan tidak boleh, menginjak kuburan tidak boleh, salat menghadap kuburan juga tidak boleh, berdoa juga kepada penghuni kubur juga tidak boleh, haram. Membangun kuburan juga haram, mengkapurinya, mengecatnya, membangunnya, memberikan cahaya, memberikan atap, itu semua haram. Hadisnya jelas, banyak sekali hadisnya. Maka tidak boleh seorang membangun kuburan dia kasih semen, tidak boleh juga dia kasih semen, dia kasih bata, 2 bata, kasih semen, baru dia kasih bata samping kiri dan kanannya, haram. Dikasih semen, iya. Atau batu nisan paling jelas ya, batu nisan ini jelas, karena di dalamnya ada makna membangun kuburan. Tidak boleh dibangun kuburan, dikasih semen, dikasih kapur, dicat. Itu kan sekarang bukan lagi dicat, dikasih tehel. Iya. Setelah itu ada yang lebih parah, dikasih lagi apa? Pagar di samping kiri kanannya. Dipagari ya. Sudah dipagari, nanti lama-lama dikasih atap. Nanti lama-lama dikasih kelambu. Nanti lama-lama dikasih apa lagi? Lilin. Dikasih lampu. Ya, dikasih lampu 50 watt. Nanti ditambah, akhirnya apa? Jadi sembahan. Orang datang ke sana. Jadi larangan salat menghadap kuburan, larangan duduk di atas kuburan, ya. Ini hikmah pelarangannya, sebab dilarangnya, kata para ulama, menurut pendapat yang paling kuat, saddun lidzari'ah ila syirki, untuk menutup pintu mengarah kepada kesyirikan. Itu sebabnya kenapa dilarang salat menghadap kuburan. Kenapa Nabi melarang salat di kuburan? Juga itu ilahnya, kata Nabi, al-ardu kulluha masjid, bumi ini seluruhnya boleh dipakai tempat salat kecuali 2, kata Nabi, al-maqbarah wal hammam, kuburan dan tempat mandi. Iya, tempat buang hajat, WC dan tempat buang hajat, buang air kecil, tempat mandi. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Illah hikmah pelarangannya salat di kuburan itu untuk menutup pintu apa? Kesyirikan, wasilah kepada kesyirikan. Bukan seperti yang sebagian dikatakan oleh orang, dan ini memang ada pendapat dilarang, dan sependapat sebagian para ulama seingat saya. Sebagian mereka berpendapat bahwa larangan salat di kuburan itu ilahnya karena najis. Dan ini pendapat yang sangat lemah ya. Bukan karena najis dilarang salat di kuburan, menghadap kuburan, tapi karena apa? Wasilah kepada kesyirikan. Mana buktinya bahwa bukan karena najis? Karena nanti akan kita sebutkan perkecualian boleh salat di kuburan. Iya, boleh salat di kuburan, itu ada perkecualian. Baik, kita baca dulu ya. Yang keempat, au hammamin atau hammam. Ini yang keempat ya. Salat di atas tidak sah salat di tempat tersebut, au hammam. Hammam tempat mandi. Ya. Kalau hammam dilarang, apalagi WC ya. Hammam itu tempat mandi. Termasuk di dalamnya tempat buang hajat, itu masuk dalam kategori hammam. Itu diharamkan ya, karena ya saya kira jelas tempatnya orang mandi buang hajat. Kemudian yang kelima, yang keempat ya, kelima, a'tani ibil, kandang onta, tempat onta biasa menderum, beristirahat. Ya. Maka tidak sah salat juga di kandang onta ini, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim.
Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "A'atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah saya harus berwudu kalau makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda'. Kalau kamu mau silahkan berwudu. Berarti makan kambing batal wudu tidak? Tidak batal. Atau makan kambing bakar, kambing goreng, kambing guling, kambing masak, mau terserah kambing apa, maka itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau kambingnya itu langsung disentuh oleh api yang dibakar, maka menurut pendapat yang kuat hukumnya sunnah berwudu, nggak wajib. Dan bukan cuma kambing saja, semua makanan yang dibakar yang langsung disentuh oleh api, ya, itu disunnahkan berwudu. Sudah lewat pembahasannya, ya lah. Ayam bakar, ikan bakar, sapi bakar, yang penting yang dibakar. Semua yang disentuh mimma massatin nar, semua yang disentuh oleh api. Ada khilaf di sana. Ada yang mengatakan wajib berwudu, tapi hadisnya sudah mansuh. Hadisnya sudah apa? Mansuh, sudah dihafuz. Nah, dan akhir dari urusan Nabi SAW bahwa makan dari massatun nar, makan dari makanan yang disentuh langsung oleh api, itu disunnahkan berwudu saja, enggak wajib berwudu. Karena itu pernah Nabi SAW makan kambing bakar, kemudian tiba waktu sholat, Nabi melemparkan pisaunya, Nabi pergi sholat, dan Nabi tidak berwudu. Kalau seandainya batal wudunya makan kambing yang disentuh dengan api, maka batallah sholat Nabi SAW. Iya kan? Ini insya Allah pendapat yang kuat. Jadi kata sahabat, apakah saya harus berwudu kalau makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu mau silahkan, nggak wajib, bisa saja. Wa in syi'ta fala tatawadda. Dan kalau kamu mau, kata Nabi, nggak usah berwudu, itu bebas. Kemudian Nabi ditanya lagi, atawadda min luhumil ibil? Apakah saya harus berwudu karena makan daging onta? Naam, fatawadda min luhumil ibil. Kata Nabi, naam, iya, berwudulah kamu jika kamu makan daging onta. Dan ini pendapat Imam Ahmad bersendirian di sini. Imam yang tiga, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam siapa? Syafi'i. Tiga imam semuanya berpendapat tidak membatalkan wudu. Namun pendapat yang kuat, meskipun Imam Ahmad bersendirian, namun beliau bersama dalil. Jadi kita lihat dalilnya ya. Para ulama kita berselisih, itu mereka berjitihad, mereka masing-masing punya hujjah. Maka kita lihat ya, dari pendapat mereka mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Jangan kita berkata pasti jumhur lebih kuat karena lebih banyak. Wah, nggak bisa seperti itu. Kita lihat dalilnya saja. Kalau yang jumhur kuat karena mereka berpegang dengan dalil, maka kita berpegang dengan dalilnya. Ya, tidak boleh kita mengatakan, saya pokoknya Imam Syafi'i, yang lainnya pasti. Tidak boleh, itu taklid namanya. Imam Syafi'i saja mengatakan, kalau kalian mendapati pendapat saya ternyata menyelisih sunnah, maka ambillah sunnah, tinggalkanlah pendapatku. Dan beliau juga berkata, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih sebuah hadis, maka itu mazhabku. Baik di masa saya masih hidup, bahkan di masa saya sudah mati, hadis Nabi adalah mazhabku. Artinya beliau perintahkan itu pengikutnya supaya mengikuti dalil. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, tidak halal bagi siapapun yang mengikuti pendapat kami yang dia tidak tahu dalil kami. Jadi dia berkata, saya Abu Hanifah, saya Imam Malik, dia dalilnya. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal mengikuti pendapat saya kalau dia tidak tahu dalilnya. Jangan dia ikut-ikut saja begitu. Tidak boleh orang beragama, yang penting ikut imam, lihat dalil. Bahkan Imam Malik berkata, innama nahnu bashar, kami ini manusia biasa, mukhti wa musib, bisa benar bisa salah. Kata Imam Malik, pendapat kami yang kalian dapati sesuai Quran dan Sunnah, ambil. Yang tidak sesuai harus ditinggalkan. Enggak ada satupun ulama imam yang empat memerintahkan kita pokoknya ikuti pendapat saya, seperti yang dikatakan pengikutnya ini yang keras, pokoknya saya Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i yang paling keras di antara para ulama, melarang taklid kepada diri beliau.
Nah, kalau ini bagaimana sudah? Ini pendapat Imam Ahmad bersendirian ya, berwudu dengan makan daging onta. Iya. Kemudian Nabi ditanya, "Usalli fi marabidil ghanam?" Ya Rasulullah, apakah saya boleh salat di kandang kambing? Kata Nabi, "Na'am, boleh." Kemudian Nabi ditanya, "Usalli fi mabarikil ibil?" Bolehkah saya salat di kandang onta? Kata Nabi, "La, tidak boleh." Hadis ini riwayat Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwa salat di kandang onta itu tidak sah. Bukan karena apa? Bukan karena najis. Ya, difahami. Nabi melarang salat di kandang onta bukan karena najis. Ya, tapi ilahnya karena apa? Ma'was syaitan. Karena dia adalah tempatnya syaitan. Sama dengan WC. Suruh berdoa karena banyak syaitan di dalamnya. Makanya orang masuk WC itu tidak boleh berlama-lama. Masuk WC sambil minum kopi, itu nggak boleh seperti itu. Sekarang ini orang bangun WC, kalau WC-nya antum kan tidak mungkin antum berlama-lama, botoki. Tapi kalau WC-nya orang kaya, antum pernah masuk WC-nya orang kaya, antum masuk seperti hotel itu WC-nya. Antum tinggal duduk di dalam itu nikmat. Antum berjam-jam dalam WC itu nikmat sekali. Ada kacanya, ada cerminnya, ada minumannya. Padahal tinggal dalam WC ini berlama-lama adalah mudarat, kata para ulama. Mudarat, bahaya, tidak bagus. Karena itu adalah ma'was syaitan, tempatnya syaitan berdiam di dalam situ. Makanya orang yang masuk ke dalam itu biasa pikirannya itu macam-macam. Jadi jangan tinggal berdiam lama di situ sambil minum kopi susu, nggak boleh. Sambil baring-baring, sambil nggak boleh. Antum baring-baring keluar dari WC. Ya walaupun WC-nya bagus ya. Nah, sekarang ini masanya orang bangun WC bagus sekali WC-nya. Baik. Nah, ini sudah 5 larangan tempat-tempat yang tidak sah salat di dalamnya. Yang pertama, mahallun najas, di tempat yang bernajis. Yang kedua, di tempat yang dicuri. Yang ketiga, di kuburan. Yang keempat, hammam, kamar mandi dan WC. Dan yang kelima apa? Kandang onta. Kecuali satu tadi yang diperselisihkan, yaitu apa? Magsubin, tempat yang dicuri. Nah, ini saja yang diperselisihkan, dan yang benarnya dia tidak membatalkan salat. Dia berdosa tapi salatnya tetap syah. Taib, kita kembalikan ke pembahasan kuburan sedikit. Ada 2 diperkecualikan di sana. Jadi salat di kuburan itu tidak boleh, dilarang. Hadis-hadisnya tadi sudah saya jabarkan ya, sudah saya jelaskan. Kemudian di sana diperkecualikan oleh para ulama akan keumuman larangan dari salat di kuburan. Ada yang diperkecualikan dari keumuman larangan ini, yaitu salat ya di kuburan yang dimana si penghuni kubur ini belum disolati, iya, belum disolatkan. Maka tidak mengapa ya seorang salat di kuburan untuk salat jenazah. Kan itu hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bertanya ya tentang wanita yang menjaga masjid itu. Dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Abu Hurairah itu dijelaskan Nabi mensolatinya di atas kuburnya, Nabi mensolatinya di kuburnya setelah dia meninggal. Dan juga datang dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim ya. Taib, Nabi SAW pernah melewati kuburan yang telah dikuburkan di malam hari. Kata Nabi, kapan dikuburkan ini? Qalu al-bariyah, katanya tadi pagi ya. Kata Nabi, kenapa kalian tidak mengumumkannya kepadaku? Kata sahabat, kami menguburkannya tengah malam, kami tidak suka membangunkan anda ya. Maka setelah itu tiba-tiba Nabi SAW membuat shaf, berdiri, kemudian para sahabat berdiri di belakang beliau buat shaf untuk salat apa? Jenazah. Ini sudah di kuburan ya, sudah di kuburan. Kata Ibnu Abbas, dan saya salah seorang di antara mereka yang hadir salat. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka diambil faedah dari hadis ini, disunnahkan seorang i'adatu salatil janazah,
disunnahkan boleh seorang mengulang salat jenazah jika dia mendapatkan sebab untuk mengulang. Apa sebab untuk mengulang? Kalau dia belum mensolati. Difaham? Dia belum mensolati. Iya. Sebagian sahabat sudah mensolatinya sebenarnya sebagian. Ya. Ketika Nabi SAW belum mensolatinya, Nabi mensolatinya, maka tidak mengapa orang ikut mengulang solat. Yang penting dia mengikut. Bukan dia sebagai orang yang terutama yang mensolatinya, tapi dia cuma mengikut sebagai makmum. Adapun kalau dia sudah mensolatinya di masjid atau dia sudah mensolatinya di rumah, kemudian nanti sampai sudah dikuburkan di kuburan, enggak boleh lagi dia salati di kuburan, karena dia sudah mensolatinya. Tapi kalau dia mutaba'ah, dia ikut, maka at-tabi' la hukmalaha, sesuatu yang cuma mengikut tidak diberi hukum. Kaidahnya sudah, ya kan? Ya, kalau dia cuma mengikut enggak apa-apa. Tapi Nabi kenapa salat di kuburan? Karena Nabi belum mensolatinya di masjid kah atau mungkin di rumah. Iya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa tidak ada batasan muddatun muayyanah, tidak ada batasan salat di kuburan yang sudah dikuburkan ini, ya kan? Yang sudah dikuburkan berapa lamanya? Setahun kah? 2 tahun kah? Masih boleh disolatkan? Kata para ulama sebagian tidak ada muddatun muayyanah, tidak ada batasan lamanya itu. Kan itu diterangkan dalam hadis Uqbah bin Amir, shalla Rasulullah SAW ala qatla Uhud ba'da 8 sinin. Dalam hadis Uqbah bin Amir riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mensolati syuhada Uhud setelah 8 sinin, setelah 8 bulan. Fa shalla 'alal qabri man kana ahlan lis-shalah. Beliau salat di atas kuburan siapa yang berhak. Ya. Taib. Dan seingat saya yang ada fatwa dari para ulama tentang berapa lama penghuni kubur si mayit boleh disalatkan di kuburnya salat jenazah, ya. Ada yang mengatakan fatwa 1 bulan, ya. Tapi ini hadisnya sahih, ya. Ba'da 8 sinin. Jadi ini pendapat kuat ini, insyaallah, yang mengatakan bahwa tidak ada batasan salat, batas tertentu mensolati jenazah yang sudah meninggal di kuburnya. Tidak ada batasan tertentu. Karena hadis Uqbah bin Amir ini Bukhari Muslim. Nabi mensolatinya, ya, ba'da 8, setelah 8 bulan, ya. Jadi masih bisa. Taib, jadi masih bisa. Taib. Lanjut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi sunan at-Tirmidzi marfu'an. Dalam sunan Tirmidzi secara marfu' Nabi SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Bisa dipakai tempat salat dimanapun berada. Illal makbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan WC atau tempat mandi. Ini hadisnya sudah saya jabarkan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Ya. Setelah kita selesai membahas tentang syurutus shalah. Jadi kitabus shalah ini pembahasan pertamanya kemarin dibahas tentang syarat sahnya salat. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah berpindah ke pembahasan yang kedua, yaitu bab sifatis shalah, bab penjelasan tentang tata cara salat. Iya.
Penjelasan tentang apa? Tata cara salat. Naam. Di sini beliau akan menjelaskan tentang beberapa adab-adab dalam melakukan salat. Beliau akan menjelaskan tentang adab-adab, bagaimana adab-adab tata cara melakukan salat. Penjelasan tentang rukun-rukun salat. Penjelasan tentang wajib-wajib salat. Penjelasan tentang sunnah-sunnah salat atau apa yang terkait dengan salat. Ya, jadi di sini di bab sifat salat ini beliau akan menjelaskan tentang ya, jadi sifatus shalah ya, yashmulu melingkup satu kaifiyatus shalah, tata cara salat. Yang kedua melingkup arkanus shalah. Pembahasan sifat salat akan beliau jelaskan juga tentang rukun-rukun salat. Pembahasan ketiga wajibatus shalah, wajib-wajib salat. Yang keempat sunanus shalah, sunnah-sunnah salat. Dan penjelasan tentang salatun nawafil, ya, an-nawafil wal muta'alliqah biha. Dan yang kelima beliau akan menjelaskan tentang an-nawafil, salat sunnah wal muta'alliqah biha, dan yang terkait dengannya. Ini 5 pembahasan yang akan dijabarkan oleh beliau dalam pembahasan sifat salat. Yang pertama kaifiyatus shalah, tata cara salat. Yang kedua arkanus shalah, rukun-rukun salat. Yang ketiga wajibatus shalah, wajib-wajib salat. Yang keempat sunanus shalah, sunnah-sunnah salat. Yang kelima an-nawafil wal muta'alliqatu biha, salat sunnah dan yang terkait dengan salat sunnah. Ya, nanti setelah selesai pembahasan ini beliau berpindah lagi membahas tentang masalah yang lain. Iya. Jadi kita kasih dulu anunya itu, penjabaran globalnya kan enak. Nanti kalau kita mau tambah enak. Kalau globalnya sudah ada, nanti kalau kita mau tambah di pembahasan ini kan enak. Kita bisa kembali lagi kepada judulnya. Oh, ini masuk ke judul ini. Oh, ini cabangnya. Ini cabang-cabangnya. Iya. Jadi enak kita belajar. Dan fikih itu, fikih, antum mengambil ilmu fikih, ambil dasarnya. Seperti ini, kitab ini ya. Kitab ini termasuk kitab dasar yang paling bagus belajar tentang fikih. Ini dasar yang paling bagus diantaranya. Kitab Minhajus Salikin karya Sa'di. Ada juga kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani. Itu juga kitab bagus sekali. Walaupun ini Minhajus Salikin lebih luas, ya, lebih banyak bab dan lebih banyak cabangnya. Walaupun ya kurang lebih lah seperti itu.
kitab Durrul Bahiyah. Jadi kalau kita belajar fikih, kita sudah punya dasar saja satu kitab ini, ya. Satu kitab ini saja kita punya dasar, maka itu sudah cukup sekali. Karena kitab fikih itu seperti kitab nahwu. Seperti apa? Kitab nahwu. Kita belajar matan jurmiyah. Nanti di atasnya ada namanya mutammimah jurmiyah. Sebenarnya itu yang berulang, cuma bertambah sedikit. Nanti lagi di atasnya belajar apa? Qatur nada. Itu lagi yang akan berulang. Bab-babnya, isinya cuma bertambah, cabang-cabangnya bertambah, faedah-faedahnya. Tapi dasarnya dari awal. Makanya kita belajar itu, kata para ulama, ambil yang mukhtasar dulu, ambil yang ringkas, yang gampang. Dan ini kitab termasuk kitab yang gampang sekali, mudah dipaham. Tidak susah tak? Antum paham? Susah tidak antum paham? Gampang itu, mudah sekali bahasa beliau. Bahasanya ringan sekali. Dan memang ini kitab beliau tidak buat panjang, dan beliau juga tidak ringkas sekali. Beliau sebutkan bab-bab, kemudian beliau sebutkan pendapat yang paling kuat. Beliau tidak menjabarkan ada sekitar 10 pendapat. Enggak, tidak. Beliau langsung merojihkan pendapat yang kuat ini, dalilnya ini, selesai. Jadi kita mengambil dasar di kitab ini bagus sekali, sangat memudahkan sekali. Iya, bahkan apa yang saya ajarkan ini sudah cukup luas saya jabarkan toh, padahal beliau sebenarnya tidak, cuma pengajarnya saja yang menambah pembahasan, iya toh. Tapi kalau kitab ini ringkas saja, ya. Sebagian ulama ada yang mensyarahnya sampai 3 jilid, ada yang mensyarahnya 2 jilid, bahkan ada yang mentakliknya cuma 1 jilid saja, 1 jilid. Asli kitab ini tipis, nggak tebal, iya. Jadi kita ambil jadi dasar saja dia, ya. Kita tidak usah terlalu meluas sekali. Yang jelas inti-inti pembahasan di setiap bab-bab salat, di setiap bab-bab fikih di sini saya akan sampaikan, ya, tambahan-tambahan saja yang saya kira itu cukup penting untuk kita ketahui, diambil sebagai dasar pembahasan. Nanti kalau kita berpindah di kitab di atasnya lagi seperti Umdatul Fiqhi, itu lebih luas lagi, lebih melebar sayapnya. Iya. Ya, nantilah dilihat apa yang kita pelajari setelah ini. Kalau panjang umur masih banyak kitab yang butuh kita pelajari. Sekarang kita kembali, kata beliau rahimahullah ta'ala, bab sifatus shalah, bab sifat salat. Pembahasan tentang sifat salat ini mencakup tata cara salat, rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, dan salat sunnah yang terkait dengannya. Sekarang beliau akan menjabarkan pembahasan pertama tentang adab-adab ketika orang mau melakukan salat. Iya. Di sini beliau akan menjelaskan apa? Pembahasan pertama, ya. Sifatul khuruj atau adab al-khuruj lis-shalah. Ini sebenarnya lebih bagus kalau kita katakan adab, ya. Pembahasan pertama adalah apa? Al-adab lil khuruj atau al-adab lil khuruj ila shalah. Apa gini, ya? Adabul khuruj saja. Ya, begini. Adabul khuruj lis-shalah. Adab-adab keluar untuk salat. Kata beliau di matan, lihat di matan, yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Adab keluar untuk salat, ya, disunnahkan untuk mendatangi salat itu, yustahabbu, disunnahkan untuk mendatangi salat itu bisakinatin, dengan sakinah. Apanya dengan sakinah? Dengan tenang. Wa waqarin, dan berwibawah, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat, tidak lari,
Nah, itu makna waqar. Berjalan dengan berwibawa, tidak lari, tidak istijal. Itu adab. Siapa saja yang mau pergi salat, adabnya ketika dia mau keluar, disunnahkan dia untuk tidak berlebihan, ya, balap, lari ketika dia melakukan salat. Baik, dia tidak lari dalam melakukan salat. Ini kata beliau di syarah disebutkan khasatun lam yakhruj li hajatin ma'aha masyian wa qad tatahhar fi baitihi li yahsul lahu thawabul khas. Ya, disunahkan seorang yang hendak keluar untuk salat itu, ya, dia disunahkan berjalan kaki. Iya, lam yakhruj. Dan disunahkan dia, jadi disunahkan berangkat pergi ke tempat salat itu, disunahkan dia berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki? Karena dia mendapatkan pahala setiap langkahnya, satu. Yang kedua, disunahkan seorang ketika dia keluar bertoharoh. Itu adab-adab. Dia berjalan pergi ke tempat salat. Kemudian yang kedua, dia bertoharoh dari rumahnya supaya dia mendapatkan pahala khusus ketika dia sudah keluar berjalan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, "Man tatahhar fi baiti," siapa yang bersuci dari rumahnya, menunjukkan bahwa disunahkan bersuci dari rumah baru keluar. "Tsumma masya ila baitin min buyutillah," lalu dia berjalan kaki ke rumah dari rumah Allah, disunahkan dia tidak berkendaraan. Ya kan? Boleh dia pakai motor, mobil, tapi lebih sunnah kalau dia berjalan, karena setiap langkahnya satu langkah diangkat derajat nanti, dan satu langkah akan dihapuskan dosa. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, taib, untuk menunaikan. Jadi siapa yang bersuci dari rumahnya lalu dia berjalan ke masjid dari masjid Allah untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan, salat, kanat khutwatah, maka kedua langkahnya itu, kata Nabi, salah satunya tahuttu khati'atan, akan menghapus dosanya, wal ukhra, sedangkan langkah yang lainnya tarfa'u darajatan, akan mengangkat derajatnya. Jadi luar biasa ya. Cuma syaratnya di sini disunnahkan dia dua, dia amalkan. Yang pertama dia bersuci dari rumahnya, yang kedua dia berjalan kaki untuk mendapatkan di sini. Jadi satu langkah akan diangkat derajat, sedangkan langkah yang satunya akan menghapus dosanya. Artinya apa? Kasratul khutah, semakin banyak langkah yang dia tempuh, maka semakin banyak derajat yang akan dia dapatkan, dan semakin banyak dosa dan kesalahannya yang akan dihapuskan. Makanya sebagian para sahabat, mereka pergi ke masjid itu berjalan, disunnahkan mereka memperpendek langkahnya. Sebagian mereka itu dia perpendek langkahnya, tidak jalan begini langsung kaki ngawang-ngawang, ya, tidak. Kakinya melangkah lebar, tidak. Jadi kakinya dia perpendek langkahnya, pendek langkahnya. Supaya apa? Memperpendek langkah supaya apa? Supaya langkahnya semakin banyak. Kalau banyak langkahnya, semakin banyak dosa dihapuskan dan semakin banyak derajat yang diangkat. Bahkan dikisahkan sebagian di antara mereka itu sebelum masuk masjid mutar dulu. Dia putari satu kali baru dia masuk. Karena itu dihitung apa? Ibadah. Mutar dulu satu kali. Oh, Masya Allah. Nah, setiap langkahnya itu sampai dia masuk ke masjid,
dihitung ibadah. Dan ini dalil juga tentang keutamaan salat di masjid. Sudah pasti ini hadis menjelaskan tentang keutamaan salat di masjid. Karena yang bisa dapatkan ini hanya orang yang pergi ke masjid. Iya kan? Makanya diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan salat berjamaah. Kata Nabi, salatul rajuli fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhaifan. Salatnya seorang berjamaah di masjid itu akan dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya dan di pasar. Di pasarnya tempat dia menjual dilebihkan 25 kali lipat pahala. Dalam lafaz yang lain 27 derajat. Jadi dua lafaz memang, ada 25 derajat, ada 27 derajat. Kedua hadis itu sahih. Wa dzalika annahu idza tawadda, yang demikian itu dia dapatkan pahala itu kalau dia berwudu fa ahsanal wudu, dia perbagus wudunya. Itu syaratnya juga mau dapatkan pahala. Kalau berwudu diperbagus wudunya. Tentunya wudunya harus sesuai dengan sunnah, bukan wudunya yang menyelisih sunnah. Thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid, menunjukkan bahwa dia sudah bertaharah baru pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju ke masjid kecuali cuma salat. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan keutamaan pahala ini dia wajib memperbagus dan memperbaiki serta meluruskan niatnya. Kalau dia saya mau pergi masjid, mau ketemu dengan fulan dan fulan, saya mau pergi ke masjid, mau ini, Nabi katakan la yukhrijuhu illa shalah, enggak ada yang membawa dia untuk keluar ke masjid kecuali apa? Salat. Jadi diperbagus, diluruskan niat untuk dapatkan pahala dalam hadis ini. Enggak ada yang membawa dia ke masjid kecuali salat. Bukan tujuannya ketemu dengan orang, bukan tujuannya bisnis, bukan tujuannya untuk menjual, bukan tujuannya untuk selainnya. Melainkan kata Nabi, siapa yang seperti ini kondisinya dia berwudu dari rumahnya, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali untuk salat ke masjid, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan dengan langkah itu Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan kesalahannya. Maka kesimpulan dari hadis ini, pahala secara khusus ini akan didapatkan dengan 3 syarat. Iya kan? Pahala khusus ini akan didapatkan, dipersyaratkan berapa? 3 syarat. Syarat yang pertama, an yatatahhar fi baiti, dia bersuci dulu di rumahnya. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dia sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, an yakuna khurujuhu lis-salati khassatan, dia keluar memang khusus untuk salat. Maksudnya niatnya dia keluar bukan karena dunia, bukan karena ketemuan dengan orang, bukan karena bisnis, bukan karena berbuat yang lainnya. Yang ketiga, dia dapatkan ini kalau dia apa? Yamshi wala yarkab. Dia dapatkan pahala ini kalau dia berjalan kaki, tidak berkendaraan. Kalau berkendaraan tidak bisa dihitung bannya. Ban kiri 1, ban kanan 2, nggak bisa dihitung. Yang dihitung itu kaki, langkah kaki, ya kan? Taib, ini adab yang pertama ya. Adab yang apa? Pertama, mau keluar untuk salat. Adabul khuruj lis salat. Adab keluar untuk salat. Adab pertama apa? Bersuci sebelum keluar. Kemudian dia apa? Berjalan kaki. Kemudian apa yang ketiga? Dia memperbagus dan meluruskan niatnya pergi ke masjid, yaitu dia pergi dengan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu adab yang pertama, dikumpulkan dalam 2 hadis. Adab yang kedua disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bisakinatin, dia hendaklah berjalan menuju ke masjid dengan sakinah. Apa itu sakinah? At-ta'anni, secara perlahan. Dia perlahan-lahan pergi ke masjid. Sakinah dengan tenang, perlahan, tenang dalam gerakan,
perlahan dalam gerakan, wajtinabul abas, dan meninggalkan perbuatan sia-sia dalam menuju ke masjid. Itu makna sakinah, meninggalkan al-abas. Al-abas itu apa? Perbuatan sia-sia, teriak-teriak, banting-banting, salto-salto. Mau pergi masjid, salto-salto dulu. Enggak, jangan ya seperti itu. Ini orang mau pergi beribadah. Bukan mau pergi kemana? Ke lapangan akrobak, ya apa? Mau berakrobat. Maka disuruh sakinah, tenang, perlahan dalam gerakan, dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Gerakannya sia-sia, ucapannya teriak-teriak, bicara ngawur. Jangan. Kenapa? Dia ini mau pergi beribadah. Kenapa diperintahkan seperti ini? Karena semenjak orang keluar dari rumahnya, itu dia sudah dianggap beribadah. Semenjak dia berniat mau sholat di masjid, semenjak dia berudu, gerakannya mulai dari dia berudu, keluar dari rumahnya, semua itu dihitung ibadah sampai dia datang ke masjid, sampai dia beribadah di dalam masjid. Ya, kemudian adab selanjutnya wakarin. Jadi ini adab yang kedua, sakinah dan wakar. Sakinah dan wakar ini kurang lebih maknanya ya. Kalau wakar ini, wakar fil hay'ah. Hay'ah ini penampilannya, wakar berwibawa. Penampilannya berwibawa. Ghaddul basar, di antara kandungan makna wakar, dia tundukkan pandangan. Berwibawa dalam penampilan. Ya. Bersikap tenang, menundukkan pandangan, khafdus saut, dan merendahkan suara. Itu makna wakar. Jadi orang disuruh ke masjid harusnya seperti itu adabnya. Perintah Nabi, bisakinatin wa wakarin wal iqbal ala tariqihi bighairi iltifat. Dan hendaklah dia, di antara makna wakar adalah dia datang dalam kondisi pandangannya itu tidak menoleh ke sana dan kemari. Iya. Pandangannya tidak menoleh ke sana kemari. Termasuk tidak tergesa-gesa, tidak balap. Itu makna wakar. Jadi disuruh sakinah. Ini kandungan sakinah dan wakar kurang lebih sama ya. Dengan tenang, berwibawa, tidak berbuat sia-sia, tenang dalam gerakan, merendahkan suara, menundukkan pandangan, tidak menoleh ke sana kemari, tidak balap, tidak lari. Itu makna sakinah dan wakar. Enggak boleh dia lari. Kalau dia pakai kendaraan, jangan dia balap motornya. Ya. Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Dan ini hadisnya berdasarkan hadis Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an nabi itsami'a jalbata rijalin. Ketika kami sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami mendengarkan, ini sementara salat ya, Nabi bersama sahabat. Kata Abu Qatadah, ketika kami sedang salat, tiba-tiba kami mendengarkan jalbata rijalin. Jalbata rijalin itu kegaduhan di belakang ya. Gaduh di belakang, kayak bagaimana ya, gaduh, baku tabrak-tabrak gitu. Kayak orang bicara, ada ribut, ada yang jalan cepat, ada yang ya tidak tenang, orang di belakang, gaduh. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Ketika sudah selesai salat, maka Nabi SAW marah ya, menegur. Yang seperti ini memang harus ditegur yang seperti ini. Kata Nabi, masya'nukum, ada apa kalian ini? Nah, begitu. Ada apa kalian ini? Kenapa begitu? Qalu ista'ajalna ila shalah. Kata sahabat, kami tergesa-gesa masuk ke salat ya Rasulullah. Akhirnya gaduh dah. Apalagi kalau terlambat berudu, takut masbuk, gaduh. Gaduh. Kata mereka, kami istijal, kami balak cepat-cepat mau masuk sholat. Kata Nabi, fala taf'alu, jangan berbuat seperti itu, tidak boleh. Idza atitumus shalah fa'alaikum bis sakinah. Jika kamu mendatangi sholat, maka harus kalian tenang.
Apa kandungan sakinah? Sudah saya jelaskan. Ya. Dalam lafaz yang lain, alaikum bis sakinah wal waqar. Ya, dalam lafaz yang lain itu disebutkan dalam lafaz yang lain disebutkan ya, wa'tuha wa alaikum as-sakinah. Datangilah dalam kondisi kalian as-sakinah. Dalam lafaz yang lain ada al-waqar ya. Di sini disebutkan juga dalam hadis Abu Hurairah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kenapa kita disuruh tenang? Jangan balap, jangan gaduh, jangan lari. Kata Nabi, apa yang kalian dapati dari salat, maka lanjutkan salat kalian, dan apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Artinya kalau kamu masbuk, kan bisa ditambah. Iya lah? Kalau masbuk, antum bisa tambah kan? Kalau antum dapatkan imam, fasallu, salat bersama imam. Ikuti apa yang digerakkan imam. Maksudnya dapati imam. Dalam sebuah hadis disebutkan, apapun kondisi yang kamu dapati imam, kata Nabi, maka kerjakan seperti yang dilakukan oleh imam. Kalau imam yang antum dapati sudah sujud, antum langsung harus ikut sujud, nggak boleh tunggu dia berdiri. Dipaham? Oh, imamnya sujud, imamnya tasyahud, tunggu deh, diri lama sekali berdiri, tunggu imamnya berdiri. Enggak seperti itu mendatangi sholat. Nabi SAW perintahkan kita, apapun kondisi yang kalian dapati pada imam, langsung ikuti imam. Cuma takbiratul ihram dulu. Difaham? Ya, harus takbiratul ihram dulu. Dan takbiratul ihram itu dilakukan dalam kondisi berdiri, dibaca dalam kondisi berdiri. Bukan karena dia balap-balap, imamnya sudah ruku, dia mau dapat ruku kan? Udah ruku ini. Nanti kalau sudah sami Allahu liman hamidah enggak dapat ruku, enggak dapat rakaat. Akhirnya apa? Dia balap-balap, takbiratul ihramnya sambil ruku. Allahu Akbar. Takbiratul ihram seperti ini kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah dan sejumlah para fuqaha mengatakan takbiratul ihram dalam kondisi ruku seperti ini tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya antum batal salatnya. Dan itu banyak orang keliru seperti ini. Karena dia kejar ruku, akhirnya apa? Takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram, tapi itu takbir untuk ruku. Membaca takbiratul ihram kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah wajib dilakukan dalam kondisi berdiri, tidak boleh bungkuk badannya. Jadi paham? Ya, berdiri dibaca. Sampai di mana? Sampai Imam Nawawi berkata sampai roknya dibaca berdiri. Akbar, ada miroknya sudah masih berdiri, baru turun. Adapun kalau sebagian Allah bungkuk sudah badannya, separuhnya bungkus baru berdiri, nggak boleh kata beliau. Itu penting tidak ini? Makanya sering kita dengarkan kata para ulama, tidak boleh itu orang sholat saja, tidak belajar, karena sudah bisa dipastikan orang yang tidak belajar pasti salah, tidak mungkin tidak. Antum saja kalau tidak dapat ini mungkin salah, iya kan? Iya, dan ini sampai Imam Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi mengatakan tidak sah takbiratul ihram kalau tidak dibaca dalam kondisi berdiri. Jadi kita diperintah oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan imam wajib langsung diikuti. Mau ruku diikuti, mau sujud langsung diikuti, mau tasyahud langsung diikuti. Tapi takbiratul ihram dulu, jangan langsung turun. Langsung pas dia masuk salat langsung turun bersujud. Allahu Akbar. Ya, miftahus shalah at-takbir, tahrimuhu at-takbir, wa tahliluhu at-taslim. Ya, miftahus shalah at-tahara, ya, pembuka salat adalah tahara, sedangkan pengharamannya salat nanti seorang dikatakan masuk salat kalau ada pengharamannya yaitu takbiratul ihram. Jadi harus takbiratul ihram dulu. Enggak boleh langsung masuk saja. Langsung sujud, langsung ruku. Jadi kata Nabi, apa yang kalian dapati dari imam,
maka salatlah kalian, dan apa yang kalian luput darinya maka sempurnakan. Jadi salat itu jangan dikasih susah. Syaitan mendatangi orang, syaitan mendatangi manusia. Kau cepat-cepat, kau tidak dapat ruku nanti. Akhirnya apa? Kacau salatnya. Dia balap. Akhirnya apa? Pas imam ruku, ya, karena dia berkeyakinan tidak dapat rakaat kalau dapat ruku, maka dia balap Al-Fatihah. Jadi imamnya pas ruku, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, alhamdulillah. Karena dia mau dapat Al-Fatihah. Dan ini orang menyelisih sekali. Dia menentang hadis, dia tidak ikuti imam, banyak kesalahannya. Harusnya dia ikuti imam. Kalau antum berpendapat dapat ruku tidak dapat rakaat, misalnya kan, kalau dia berpendapat kalau dapat rukunya imam tidak dapat rakaat karena tidak dapat Al-Fatihah, ya nanti antum tambah 1 rakaat kan selesai. Kata Nabi, apa yang kalian dapati salat, apa yang kamu luput, tambah salatmu, selesai. Kenapa mau tergesa-gesa? Dibalap. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian sudah mendengarkan muadzin qomat, famshu ila shalah, berjalanlah kalian menuju ke tempat salat, wa alaikum bis sakinati wal waqar, wajib atas kalian berjalan dengan sakinah dan waqar. Apa itu sakinah dan waqar? Berjalan dengan gerakan yang tenang, tidak berbuat sia-sia, kegaduhan, tidak ribut, tundukkan pandangan, ya, tidak balap, tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, kata Nabi, dan jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan salatlah, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian luput darinya masbuk maka sempurnakan. Ya, ini saya kira jelas sekali ya, adab ini adab yang kedua, dan ini sebab dilarangnya oleh Nabi SAW keluar untuk sholat, ya, dalam kondisi seperti ini. Kenapa dilarang? Karena sebenarnya orang yang keluar untuk sholat itu sama hukumnya dengan apa? Kahukmi al-musalli. Orang yang keluar ini sama dihukumi dengan orang yang sudah sholat. Itu sebabnya. Kenapa dilarang balap-balap, tergesa-gesa, maling-maling bahasanya orang di sini, tak? Ya. Karena orang yang keluar itu sama hukumnya dengan orang yang sholat sudah, maka disyariatkan dia beradab seperti adabnya kalau dia sholat, meninggalkan ujlah, tergesa-gesa, dan tidak khusyuk. Jadi kalau sholat antum disuruh tenang, tak? Di dalam sholat antum disuruh khusyuk, maka demikian pula ketika antum berjalan menuju ke tempat sholat, antum juga diperintah dengan perintah yang sama, ya, karena sama kondisinya. Kan itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalatin. Kenapa dilarang tergesa-gesa, disuruh tenang ketika datang untuk sholat? Kata Nabi, karena sungguh salah seorang di antara kalian jika dia sudah berniat bersengaja untuk sholat di masjid, maka dia statusnya sama seperti orang yang sholat, kata Rasulullah. Ya, ini jadi hadisnya jelas. Maka dia statusnya seperti orang yang apa? Sholat. Nah, ini saya kira adab tentang orang yang mau melakukan sholat. Nah, kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan berdoa. Nah, itu adab yang ketiga. Berdoa ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Nah, ini adab yang ketiga. Dan ini dijelaskan oleh beliau. Cuma beliau langsung menyambung saja ya. Kita yang membuatkan poin-poin. Jadi adab ketiga itu berdoa masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Ini kata beliau rahimahullah, fa idza dakhala al-masjid qala bismillah. Kalau dia sudah mau masuk masjid, maka hendaklah dia berdoa
Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu dia doakan. Bismillah, dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu dari pintu-pintu rahmatmu. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjid, dan disunnahkan dia mendahulukan kaki kanannya untuk masuk ke masjid. Wa rijlahul yusra, dan dia mendahulukan kaki kirinya lil khuruji minhu, ketika dia akan keluar dari masjid. Iya. Wa yaqulu hadza dzikr, dan membaca dzikir ini ketika dia akan keluar. Iya. Jadi doa masuknya sama yang dibaca dengan doa keluar, cuma bedanya kata Sa'di, illa annahu yaqul, kecuali dia membaca waftahli abwaaba fadlik, ini yang dibaca khusus ketika keluar. Jadi doanya sama, masuk bismillah. Jadi antum hafal doa ini doa yang bagus ini. Bismillah, doa masuk masjid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, masuk. Ketika keluar sama doanya, tinggal diganti waftahli abwaaba fadlik. Iya, dalam lafaz yang lain as'aluka min fadlik, aku minta kepadamu keutamaanmu. Ketika masuk masjid minta rahmat. Kenapa? Karena kita sedang beribadah, berzikir, berdoa, kita minta rahmat kepada Allah Ta'ala. Taufiq rahmat itu luas maknanya ya, luas sekali. Siapa yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, maka dia pasti akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Dia akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah. Itu di antara kandungan rahmat. Tidak ada yang bisa membahayakan dia. Iya kan? Dia akan dijaga oleh Allah, ditolong, diberikan taufik ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat. Dia akan diberikan taufik sehingga dia mudah kembali kepada Allah, bertobat, istighfar. Itu kandungan rahmat semua. Dia akan diarahkan oleh Allah, diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Makanya masuk masjid kita minta apa? Rahmat, kandungannya luas. Namun ketika kita keluar, kita dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa meminta apa? Keutamaan. Karena kalau kita keluar, kita butuh kepada keutamaan Allah. Seperti apa? Dunia. Iya kan? Dilapangkan rezekinya, itu kan keutamaan Allah Ta'ala. Dimudahkan kehidupan, diberikan kelapangan, kemudahan dalam urusan hidup, kebahagiaan, itu keutamaan Allah Ta'ala. Itu yang diminta ketika kita apa? Keluar. Kama warada dzalika fil hadis, sebagaimana telah warid dalam hadis alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Iya. Baik, ini adab yang keberapa? Adab yang ketiga. Berdoa masuk masjid, mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan mendahulukan kaki kiri ketika apa? Keluar. Dan zikir tentang masuk keluar masjid ini sebenarnya banyak sekali ya, zikir-zikirnya, doa-doanya, bacaan-bacaannya itu sangat banyak sekali. Bisa dilihat ya dalam kitab-kitab yang lain, petunjuk doa-doa ya banyak bisa dibaca ya. Baik. Saya kira ini cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.